Pria anggota mafia itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa penembakan oleh polisi lebih sering terjadi. Dalam hal ini, jika dia tidak bekerja sama, pihak lain mungkin akan menembaknya sampai mati. Namun, cara polisi mengajak masyarakat untuk bekerja sama sangat merugikan harga diri masyarakat. Karena mereka punya banyak senjata di sini, polisi harus memastikan bahwa pihak lain tidak menimbulkan ancaman apapun. Mereka biasanya memegang kepala dengan tangan, merentangkan kaki, dan berbaring di tanah. Tidak masalah bagi orang biasa. Namun bagi anggota geng yang ingin menyelamatkan mukanya, tidak ada bedanya dengan berlutut di jalan. Oleh karena itu, banyak anggota geng pecinta wajah yang meninggal setiap tahun karena harga diri mereka. Polisi memintanya untuk melepaskan tangannya dan berbaring di tanah. Namun dia menolak untuk bekerja sama. Beberapa bahkan memasukkan tangan mereka ke dalam saku secara provokatif dan berkata, "Tidak bisakah aku mengeluarkan ponselku?" Ketika polisi bertemu dengan orang yang sok seperti itu, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk menyesalinya sama sekali. Tidak peduli berapa banyak polisi yang berada di pihak mereka. Setiap orang akan mengosongkan majalahnya dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kemudian kembali dan menulis laporan yang mengatakan bahwa mereka mengira dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya untuk mengeluarkan pistol. Antonio juga merasa aib bagi anak buahnya jika berbaring di sini, maka dia berkata, "Pak, ini hanya kecelakaan lalu lintas biasa. Putriku secara tidak sengaja menabrak pria ini saat mengemudi. Kami sedang menegosiasikan bagaimana memberikan kompensasi atas mobilnya." Petugas polisi itu tidak ingin membuat masalah terlalu banyak dengan Antonio. Jadi dia memandang Tama dan bertanya, "Tuan, apa situasinya seperti yang dia katakan?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, dia memukulku. Bukan saja dia tidak membayarnya, tapi dia juga mengancam akan membunuhku." Setelah mengatakan itu, Tama hanya meniru gaya ibu mertuanya. Duduk di tepi jalan dan berkata dengan tenang, "Tidak peduli apa, aku akan berada di sini hari ini untuk melihat bagaimana dia membunuhku. Juga, mereka semua punya senjata. Jika kamu tidak menghadapinya, aku akan mengunggah semua ini ke internet. Biarkan semua orang melihat bagaimana polisi menutupi mafia." Jordan, yang tidak jauh dari situ, mengangkat ponselnya dan berkata, "Aku sudah siaran langsung. Aku juga menyuruh teman-temanku untuk merekam layarnya. Dan mereka akan mengirimkan videonya ke lebih banyak orang nanti." Ketika petugas polisi mendengar ini, dia terbatuk dengan canggung dan berkata kepada Antonio, "Anda juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Pertama-tama Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan benar. Kedua, siapapun yang mengeluarkan senjatanya harus kembali bersamaku untuk diselidiki." Antonio sangat marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan diperas dan dimanipulasi di depan pintu rumahnya sendiri? Kuncinya adalah dia belum punya solusi apapun. Saat ini, orang kepercayaannya menghampirinya dan berbisik, "Bos, tamu terhormat akan segera datang." Antonio tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak ingin melihat dirinya berdebat dengan orang lain di depan pintu setelah tamu terhormat tiba. Kuncinya putrinya menabrak orang lain dengan mobilnya. Dan dia tidak mau memberikan kompensasi atas hal yang memalukan itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk, menarik pria itu, mengeluarkan pistolnya dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia mendorongnya ke polisi dan berkata bahwa dia pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Tama lagi dan berkata, "Kamu ingin $100.000 kan? Tunggu, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Ketika polisi mendengar ini, mereka langsung memandang Tama dengan kaget dan berseru, "Anda meminta $100.000 kepadanya?" "Ya,
kata Tama tanpa basa-basi. Saya mendapat gaji yang tinggi untuk waktu kerja yang hilang. Jadi $100,000 sudah merupakan tawaran yang murah baginya. Polisi itu menelan ludahnya dan bertanya, "Kamu tidak tahu siapa dia kan?" Tama mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa aku perlu tahu?" Polisi itu memandang Tama dengan penuh simpati dan berkata dengan serius, "Dengar, nama pria ini adalah Antonio Zero. Tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun padamu selama kita di sini. Tapi setelah kita pergi, kamu harus memikirkannya sendiri. Aku menyarankanmu untuk tidak menipu dia. Mobilmu tidak mahal, dan bahkan butuh waktu untuk memperbaikinya. $10.000 sudah cukup." Tama berkata dengan nada menghina, "Aku belum pernah mendengar tentang Antonio Zero. Lagi pula, Anda tidak tahu berapa banyak uang yang kuhasilkan dalam sehari." Meminta $100.000 kepadanya hanya untuk memberinya muka dan memberinya bantuan. Setelah mendapat diskon, apalagi yang membuat dia tidak puas? Antonio juga bingung. Dia benar-benar tidak menyangka kalau orang ini begitu percaya diri dan melakukan perilaku mencari kematian. Itu adalah satu-satunya saat dalam hidupnya. Jadi, dia berkata kepada Tama, "Karena petugas polisi ada di sini, jangan beri aku diskon. Katakan padaku harga aslinya." Tama tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Harga aslinya minimal 100 juta. Antonio mengangguk, mengertakkan gigi, dan berkata, "Kamu benar-benar pintar. Ayo lakukan ini. Kamu ingin uang tunai 100 juta? Aku mungkin tidak dapat memberikannya. Tinggalkan informasi kontak dan alamatmu. Setelah aku mendapatkan 100 juta, aku akan mengirimkannya kepadamu." Tama berkata dengan nada menghina, "Tidakkah menurutmu memalukan tinggal di villa sebesar itu dan kamu tidak mampu membayar 100 juta? Polisi itu merasa kepalanya berdengung. Untungnya, dia tidak mengerti bahasanya. Kalau tidak, dia harus mengatakan kata-kata baik yang tidak bisa membujuk iblis terkutuk. Antonio juga sangat marah. Ini seperti ketua kelompok yang terdaftar bertemu dengan penjaga keamanan di tempat parkir. Kau mengatakan ribuan hal dan menggunakan senjata dan tongkat untuk mengintimidasi dan membujuk, tapi dia menolak untuk membiarkanmu masuk. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan bertanya pada Tama, "Baiklah, beritahu aku cara menyelesaikannya, dan aku akan mendengarkanmu." Tama mengangguk, menunjuk ke rumahnya, dan berkata, "Aku akan menunggu di rumahmu, dan kau dapat mengumpulkan uang untuk memberiku 100 juta, aku akan mengambil uangnya dan pergi, dan masalah ini selesai." Antonio bertanya dengan heran, "Maksudmu, kau ingin masuk dan menunggu?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja, aku harus menunggu di rumahmu. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan jika kamu menutup pintu dan bersembunyi dariku?" Antonio tiba-tiba tertawa dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu. Silakan masuk dan duduk sebentar, aku akan mengatur seseorang untuk mengumpulkan uang sekarang." Dari sudut pandang Antonio, pria seperti Tama yang menginginkan uang daripada nyawanya hanya mencoba bunuh diri. Dia sudah mengungkapkan identitasnya sebagai mafia, dan dia masih ingin meminta uang darinya. Bukankah ini meminta uang dengan mengorbankan nyawanya? Terlebih lagi, bagaimana dia bisa memberinya uang? Harus tahu bahwa meskipun dia bernilai lebih dari 100 juta, setiap rupiah di dalamnya adalah uang hasil jerih payahnya yang telah ia keluarkan dengan susah payah dari kantong orang-orang di bawah. Jika orang luar ingin mengambil 1 rupiah pun, dia akan membunuh mereka sendiri. Awalnya, dia khawatir Tama sudah menelepon polisi dan polisi ada tepat di depannya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia akhirnya mulai membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa menyerang anak ini di depan polisi?
Namun siapa sangka anak ini berinisiatif mengikutinya ke dalam rumah untuk mendapatkan uang? Bukankah ini hanya seekor tikus yang masuk ke mulut harimau? Selama dia memasuki rumahnya sendiri dan tidak berada di bawah pengawasan polisi, dia bisa langsung membiarkan anak buahnya memukulinya sampai mati. Dan kemudian memalsukan adegan dia mencuri di rumah. Ketika polisi datang, mereka akan mengatakan bahwa pria ini mencoba mencuri dan ditembak mati oleh anak buahnya. Selama dia menemukan pengacara yang andal, kemungkinan besar dia tidak akan masuk penjara. Sekalipun kinerja pengacara tidak normal dan dijatuhi hukuman nyata, orang yang dipenjara akan tetap menjadi suaminya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.